Beliau itu meskipun seorang komisaris, tapi beliau kalau melayani jamaah-jamaahnya luar biasa. Udah cantik, udah sabar, udah lembut, masya Allah luar biasa. Baik, kali ini kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Beliau adalah Bunda Haja Nowinaya Widiawati. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya dong. Baik, izinkan saya mengucapkan salam. Saya harap yang menjawab salam saya penuh dengan semangat ya. Tadi seperti Mbak MC bilang, yang jawab salam semangat, apa tadi bilangnya? Hutang-hutangnya lunas. Ada yang masih punya hutang? Ada. Semoga yang menjawab salam saya dengan penuh semangat ya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh ya, bisa berangkat ke Baitullah insya Allah di tahun ini juga. Salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Insya Allah semuanya sudah kabul hajatnya ya. Bisa 2 tahun ini juga semuanya dan anak-anak yang soleh-soleha, hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadiran Allah karena pada pagi hari ini kita semua diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah. Nikmat sehat yang utama, kemudian nikmat sempat karena tadi Mbak MC bilang ya, Bu MC bilang bahwa hadirnya kita di sini bukan karena siapa yang mengundang, tapi karena Allah yang mengizinkan kita hadir hari ini di sini. Kami mengundang lebih dari 300 orang. Yang hadir insya Allah 3.000, tepuk tangan buat yang hadir semuanya. Hadirnya kita hari ini bukan karena kebetulan, tapi karena Allah yang berkehendak. Yang lain mau hadir Pak Bu, nggak jadi karena tiba-tiba perutnya sakit. Ada. Tiba-tiba mau hadir, anaknya nangis, ada tamu. Karena Allah insya Allah nggak berkehendak dia hadir hari ini. Tapi yang hadir hari ini Allah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, yang mudah-mudahan nanti akan ada pilihan kedua. Apa itu? Disaring sama Allah. Setelah acara ini mudah-mudahan nanti di akhir sesi ada orang-orang yang terpilih oleh Allah menjadi tamunya berangkat ke Baitullah untuk umrah ataupun haji. Amin. Salawat salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita keluarga, dan kita berharap hingga akhir nanti kita dan keluarga dalam kebaikan yang baginda Rasul ajarkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya di sini saya mau tanya, undangan hari ini apa? Seminar tentang Spirit of Baitullah. Yang namanya Baitullah pasti identik dengan umrah dan haji. Saya mau tanya, di ruangan ini yang sudah pernah berhaji atau berumrah boleh angkat tangannya? Lumayan banyak, tepuk tangan dong buat yang sudah pernah. Yang belum pernah boleh angkat tangannya. Oh, lumayan banyak juga ya, tepuk tangan juga buat semuanya. Tapi saya yakin hadir di sini karena semua rindu dan ingin hadir ke Baitullah. Yang rindu ingin hadir ke Baitullah boleh angkat tangannya. Rindu semua? Ya Allah, ijabah insya Allah semuanya silakan. Udah rindu banget ya. Kalau melihat Ka'bah, dengar kata Baitullah, ya Allah kapan aku segera berangkat, betul? Insya Allah bisa berangkat ya. Bapak Ibu, mana tadi yang belum pernah? Saya mau tanya yang belum pernah, mana tadi yang belum pernah boleh angkat tangannya? Pak Haji, kenapa kira-kira kok belum berangkat ke Baitullah? Usia berapa Pak sekarang? Usia berapa? 7 tahun. 16 tahun? 67 tahun. Pak, kira-kira kenapa belum berangkat ke Baitullah Pak? Saya mungkin belum ada panggilan saja Bu. Kalau ingatnya sudah mulai dulu, tetapi masih belum ada panggilan. Dipanggil hari ini mau? Ya. Tepuk tangan dong buat Bapak, Masya Allah. Ya, ketika kalau saya tanya semua nanti, aduh, habis waktunya ya. Baik, ketika saya bertanya kepada orang-orang yang saya temui, kenapa sih belum berangkat? Memang ada selalu yang membuat kendala mereka untuk segera berangkat. Tapi ada juga
juga Pak Bu yang belum berangkat ke Baitullah. Ya, yang belum berangkat ke Baitullah karena memang alasannya selain kendala tadi belum ada panggilan, selain karena dia bilang belum ada uang, tapi ada yang sudah greget mau berangkat, uang sudah ada, semua udah ada, tapi karena berita di TV banyak, berita di media sosial, apalagi TikTok, ini kemarin berapa? 1.260 jemaah nggak diberangkatkan, betul? Yang terupdate ya Pak ya, travel yang terkenal banget padahal ya. Lalu apa? Ada kekhawatiran dari calon-calon jemaah dari masyarakat Muslim Indonesia. Saya khawatir cari travel yang kayak apa sih? Mau mandiri, saya belum pengalaman. Saya nggak tahu bahasa Arab. Saya nggak tahu lokasi Mekah Madinah, takut kesasar. Kalau ada apa-apa siapa yang nanganin? Tapi harus melalui penyelenggara. Ya penyelenggara yang mana? Karena banyak kasus seperti ini Pak Bu. Ada gambar satu nih. Orang sampai di Bandara Juanda Pak, sampai di Bandara Soekarno-Hatta, bandara internasional lainnya. Sampai di sana Pak Bu, apa yang terjadi? Nunggu sehari, 2 hari, seminggu, bahkan pulang lagi. Ditanya keluarga udah umroh? Belum. Kenapa katanya? Satu, visanya nggak ke luar. Kedua, tiketnya ternyata tiket palsu, nggak punya tiket berangkat. Travelnya mau beli tiket lagi nggak ada uangnya. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Kira-kira yang begini nyaman atau nggak nyaman? Nyaman. Kata orang Madura nyaman tak nyaman? Tak nyaman. Betul Bu? Ada kasus kedua. Udah sampai di Bandara Jeddah, mau masuk ke hotel Madinah atau Mekah. Sampai sana kata hotelnya tunggu. Kenapa? Dicek. Nama travel ini nggak ada. Ternyata dia belum melunasi pembayaran hotelnya. Akhirnya apa? Travel berusaha. Kadang ada travelnya yang memang amanah, dia ditipu sama pihak yang ngurusi hotel di sana. Ada yang begitu. Tapi juga kadang-kadang ada yang travelnya memang tidak amanah, memang sengaja. Kita nggak bisa menyalahkan siapa. Tapi memang ada sebabnya pastinya. Dan ini menjadi kekhawatiran dari calon-calon jamaah yang hari ini belum berangkat. Mungkin seperti itu. Gini-gini nyaman atau nggak nyaman? Nyaman. Ada lagi case selanjutnya. Sudah sampai di Jeddah, Madinah, Mekah, umroh selesai. Begitu mau pulang, bisnya nggak mau ke Jeddah karena dicek sama si bisnya. Dia cek, dia mau bikin surat jalan ke muasasah atau syarikah. Sampai sana dicek, nyata ini penerbangan ini nggak ada, alias tiketnya tidak ada. Akhirnya bisnya nggak mau nganterin ke Jeddah dan jamaah nggak bisa pulang. Yang gini nyaman atau nggak nyaman? Akhirnya jamaah sudah beli tiket sendiri untuk pulang. Banyak? Yang ini sangat nggak nyaman. Dan hari ini Bapak Ibu semuanya, izinkan kami dari PT Muhtara Indonesia Utama ya mengenalkan diri, ingin memberikan informasi, memberikan edukasi, sekilas info tentang bagaimana Bapak Ibu memilih sebuah travel yang bisa mengantarkan Bapak Ibu semua untuk ke Baitullah, baik umroh ataupun haji dengan cara yang nyaman. Ya ini salah satunya di PT Muhtara Indonesia Utama atau dikenal dengan nama MU Travel, dengan izin resmi, izin umroh PPU dan izin haji PIHK atas nama kami sendiri. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya bilang atas nama kami sendiri? Karena Pak Bu, jangan salah, jangan tertipu, jangan sampai kita terjebak dengan harga-harga murah yang ternyata ketika dicek izinnya, banyak travel-travel di luar, bahkan di Jember ini, di Jawa Timur juga banyak. Dia menawarkan umroh, izin dicantumkan. Setelah dicek itu izin bukan nama dia, nama travel lain. Artinya dia masuk ke travel lain. Sebagai pengelola, ketika masuk kira-kira aman nggak? Nggak aman. Pengelola adalah penanggung jawab. Kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Melempar. Bukan saya ini yang mengelola travel itu, saya sebagai jembatan. Nah ini yang nggak bisa ya. Nah ini harus hati-hati. Ibu semuanya, ada saran dari yang namanya Kemenhaj. Kalau kemarin Kemenak, sekarang Kemenhaj ya. Sebelum itu saya sampaikan dulu, biar kata orang tak kenal maka tak taruh. Kalau saya kasihan istrinya, ini punya istri saya, jangan disayang dulu ya. Nah, MU Travel ini
dari mana sih? Siapa yang punya? MU Travel ini perusahaan umroh haji yang pusatnya di Jember. Tepuk tangan dong. Jadi nggak perlu nyari-nyari yang punya mana di Jakarta. Waduh, ke Jakarta ongkosnya mahal. Ya enggak? Nantinya kalau saya keluar, kalau Jember asli Jember, tinggal lihat rumahnya di mana. Kantornya di Kaliwates di Hayam Buruk nomor 8. Ya, tahu Roxy? Tahu. Kalau dari sini sebelum Roxy Kanan Jalan. Ya, dekat depannya Senyum Media. Dekat sekali dengan kita semua, ya. Nah, pemiliknya sebagai direktur utama adalah Bapak Haji Muhammad Fauzi, yang beliau ini pengalaman di bidang pertravelan umroh sudah lebih dari 12 tahun. Tahun ini menginjak 13 tahun. Dan di masa ini beliau belajar apa sih yang harus saya berikan kepada jamaah-jamaah kita? Apa sih yang jamaah-jamaah butuhkan untuk berangkat ke Baitullah? Bukan hanya sekedar sampai, tapi bagaimana mereka pulang menjadi manusia yang insya Allah pengennya lebih baik lagi. Betul kan? Karena kemabruran suatu ibadah ke Baitullah adalah ketika dia pulang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini harapan kita. Jadi jamaah nggak mikir gimana masaknya, umroh dimikirin masak. Kira-kira fokus nggak? Enggak. Nah, itu ya. Sama dengan di sini ya, kita ya. Nah, bagaimana beliau nanti memberikan layanan-layanan yang nyaman buat jamaah-jamaahnya. Nah, dengan program, karena tadi ada kasus, ingat kasus 2016? Apa kasus apa itu? Travel apa? F-Travel. Pernah? Ribuan jamaah umroh sudah bayar lunas dengan akad 17 juta, 11 juta, 8 juta, katanya diberangkatkan 2-3 tahun lagi. Nyatanya ribuan gagal berangkat. Nah, hari ini beliau berikan solusi bagi jamaah-jamaah masyarakat Muslim Jember, Jawa Timur, Indonesia. Ya pada umumnya yang hari ini khawatir umrohnya nggak diberangkatkan, boleh. Kita punya solusi juga, umroh dulu, pulangnya baru nabung. Tepuk tangan sekali lagi. Ini solusi ya, bagi nanti yang mau. Kami berikan solusinya, nanti kita akan kupas satu per satu. Lalu Bapak Ibu semuanya, ini ada saran ya dari Kementerian Agama. Oh, kita sampaikan dulu ya. Ini materi baru kita apa ya? Jadi selain kita ada kantor di Jember, kita juga ada kantor di Madinah dan Mekah. Yang kebetulan memang asli orang Indonesia. Kebetulan anak pertama beliau ya tinggalnya di Madinah dan jadi kantor perwakilan di Madinah. Yang ngurus di hotel, yang ngurus di handling semuanya ada di Madinah dan di kota Mekah. Ini tim MU Saudi kita ya, yang memang menangani jemaah-jemaah secara profesional. Jadi kami belajar dari 13 tahun, kami melihat apa yang dibutuhkan oleh jemaah-jemaah Indonesia. Alhamdulillah, inilah MU Saudi. Tepuk tangan lagi semuanya. Ya. Nah, ini dia yang tadi mau saya sampaikan. Bapak Ibu, ketika ingin berangkat ke Baitullah, khususnya umrah dan haji, perhatikan yang namanya 5 pasti. Bapak Ibu, pasti yang pertama, pastikan travelnya punya izin. Izinnya harus atas nama travel itu sendiri. Jangan izin travel lainnya. Dan pastikan izinnya masih berlaku selama 5 tahun. Kalau sekarang 2026, berarti izin terakhir kapan? 2021. Kalau izin dia masih 2000, berarti dia harus perpanjang. Seperti di sekolahan. Sekolah ada akreditasi, betul? Itu sama. Yang diperpanjang setiap berapa tahun sekali, betul Ibu ya? Nah, kemudian pastikan jadwalnya, karena umrah tidak sama dengan haji dalam rangka pemberangkatannya ya. Kalau haji ada namanya masa tunggu. Kalau umrah ada uang sekarang, dokumen ada sekarang, bisa berangkat sekarang, betul? Jadi pastikan di brosur yang Bapak Ibu baca harus tercantum nama, tulisan tanggal, bulan, dan tahun. Kira-kira kalau ada brosur tulisannya berangkat Maulid 2027, ada tanggalnya nggak? Tanggalnya nggak ada, hanya bilang Maulid saja. Gitu ya. Jadi harus tanyakan tanggalnya mana. Kalau tercantum tanggal, artinya travel tersebut sudah mendeposit tiket untuk sekian jamaah ke maskapai. Jadi pasti aman. Pastikan ini ya. Apa tadi? Izin dan jadwal. Lalu yang ketiga, pastikan terbangnya. Terbang menggunakan apa? Pesawat. Tanyakan, ini pesawatnya apa? Kemudian
Transit enggak. Kalau transit berapa kali? Kemenhaj menyarankan ketika waktu memilih travel yang penggunaan pesawatnya transit itu boleh, tetapi maksimal hanya 1 kali transit. Bayangkan kita umroh program 9 hari, transitnya Pak di mana? Di Brunei atau di Singapura. Dari Singapura ke Kolombo, dari Kolombo kemana lagi? Dari sana kita naik bis. Kira-kira habis di jalan ke waktunya? Bahkan ada yang bilangnya pakai 16 hari. Nyata di Mekah Madinah cuma 7 hari karena kelamaan di jalan. Tanyakan ya, harus tanya pesawatnya apa? Langsung atau transit? Tanyakan. Itu pilihan ada di Bapak Ibu semuanya. Semangat? Selanjutnya pastikan hotelnya. Nah, di setiap flyer jangan hanya melihat harga saja, tapi lihat oleh Bapak Ibu, ini hotelnya mana. Setiap travel punya MOU dengan beberapa hotel. Dia harus mencantumkan hotel-hotel apa pilihan travel tersebut. Karena ada brosur yang hanya mencantumkan harga sekian hotel bintang 5. Bintang 5 banyak nggak? Banyak. Nanti bintang 5-nya di daerah Ajiji ya? Jauh nggak? Jauh. Betul ya? Bintang 5-nya nanti ada di daerah Miswala yang paling pojok. Ada. Gitu ya? Jadi benar-benar tanyakan hotelnya namanya apa, jaraknya berapa. Biasanya ada pilihan dari travel, hotel kami ini gitu. Ya, bukan hotel dia tapi hotel yang berkenaan dengan travel tersebut. Ya. Dan terakhir adalah visanya. Jadi Bapak Ibu pastikan visa karena visa ini sangat penting. Nggak ada visa nggak bisa masuk ke Saudi. Visanya harus visa umroh. Kalau sekarang saya tulis bisa, tapi agak sulit nanti ketika mendapatkan tasrih auto. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini harus dipastikan yang namanya 5 pasti. Izin di MU Travel sudah jelas atas nama MU Travel, ya. Lalu ini harga kita sudah jelas, jadi ada tanggalnya. Ada tanggalnya? Ada pesawatnya. Nama hotelnya pun sudah ada nama hotelnya. Ada keterangan apa saja. Ini insya Allah sudah detail. Jadi jangan aman. Tanggal berarti sudah ada, seatnya sudah di booking oleh travel. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Nah ini, jadi sebelum kita nulis flyer, saya udah ngambil dulu ini namanya tiket. Tanggal sekian, saya udah bayar ya untuk sekian jamaah. Ini keberangkatan tanggal 1 April, tiketnya dibayar Desember. Betul? Artinya aman. Ini keberangkatan tanggal 2 Maret, tiketnya dibayar tanggal 13 Januari. Aman? Aman. Ada tanggalnya, ada jam-jamnya berangkatnya. Kalau Bapak Ibu tanya sama travel, berangkatnya jam berapa? Belum tahu. Nah ini yang bahaya. Karena biasanya kalau kita udah beli tiket, jam udah ada Pak Bu. Bisa dipahami? Oke, semangat ya. Nah ini kepastian tentang keberangkatan. Itinerary atau jadwal kegiatan kita biasanya sudah memberikannya kepada jamaah sebelum jamaah berangkat. Itu paling lambat-lambatnya kita H-3. Kita bisa buat sekarang, tapi khawatir nanti dari pihak maskapai ada jadwal maju 2 jam atau mundur 1 jam karena ada namanya estimasi time departure, estimasi time arrival. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan yang fixnya di H-3 atau H-2, gitu ya. Ini kita berikan jauh sebelum jamaah berangkat. Bukan nanti pada saat di Saudi, kagetnya apa sekarang? Nggak tahu. Harus ada ini, ya. Hotel pun sudah ready sebelum jamaah sampai di hotel di Madinah di Mekah. Ini kita kasih zam-zam di kamar. Ada welcome, tulisan selamat datang jemaah tamu-tamu Allah. Gimana Pak Bu? Pengen masuk ke dalam rumah seperti ini? Kepengen masuk udara sambutan seperti ini dan air zam-zamnya mau? Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ya. Visa, alhamdulillah kami sudah MOU dengan Syarikah Hijazi. Lihatlah kami, namanya siapa ini? Syarikah Muhtara Indonesia Utama. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini kalau kita ikut di visa, nggak melalui pihak ketiga, tapi langsung kami usernya kami login sendiri, kami input sendiri. Gitu ya. Bismillah. Kira-kira aman Pak Bu? Jadi jangan nggak perlu takut lagi. Wah mana travel yang aman? Ada di Jember ya, masya Allah. Nah ini dia. Masa tunggu haji hari ini berapa tahun Pak Bu? Yang hari ini mendaftar berapa tahun masa tunggunya? Mudah-mudahan dipercepat. Tahun 2030 ini wacananya Saudi punya visi
ingin meletakkan 5 juta jamaah, hari ini 2 juta. Tambahan 2030 5 juta. Mudah-mudahan dengan itu jamaah-jamaah haji baik reguler ataupun khusus bisa berangkat lebih awal dan lebih cepat dari estimasi. Ada yang sudah punya porsi haji reguler? Sudah. Insya Allah segera berangkat ya, mudah-mudahan ya. Ini kabarnya ya, dari 40 tahun maju menjadi 26 tahun satu bulan. Amin. Alhamdulillah, semua kita semua disehatkan ya. Tapi bayangkan kalau sekarang usia kita berapa tadi Pak? 60? 67. Kalau daftar porsi sekarang ngantri 26 tahun, kira-kira usia berapa kita berangkat? Hah? 90? Berangkat kemana kira-kira? Berangkat ke Baitullah untuk berhaji. Amin, semua panjang umur ya. Nah, jangan bilang berangkat ke Sukabumi mana? Ya, berangkat haji semua. Nah, karena itu Bapak Ibu banyak orang-orang berbondong-bondong, ya pengennya cepet aja dah, bismillah. Saya belum tahu, istiqoah itu kan banyak, istiqoah karena usia, karena kesehatan, betul ya? Nah, saya pengen berangkat lebih awal Bu dengan cara apa? Umroh. Atau kalau mau haji dengan cara haji. Di MU Travel ada haji khusus, nggak mahal. Dimulai start 189 juta ada, pakai bintang 3, ekonomis. Atau 12.800 US dollar. Itu paketnya bintang 3. Kalau bintang 5 di 16.500 dolar. Insya Allah semua dicukupkan rezekinya. Amin. Semua dikayakan oleh Allah. Amin. Bisa berangkat haji plus semuanya. Amin. Dan bisa porsi haji 0 rupiah dapat porsi haji. Tepuk tangan dong semuanya. Insya Allah ya, semua dimudahkan bisa berangkat haji. Nah, yang memang haji reguler ditunggu, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah. Doa aja. Umroh nanti doa, ya Allah, berikan agar porsiku segera lompat ke depan, lompat, nggak ada yang nyangka, kita nggak ada yang tahu, ya, Bismillah ya. Nah, lalu hari ini saya tahu di Jember ini banyak sekali travel umroh, betul? Travel haji banyak. Lalu kenapa sekarang ada di sini, di hadapan Bapak Ibu semuanya, MU Travel? Ada alasan pastinya. MU Travel ini punya program, punya produk yang dikemas jadi satu, yang disebut produknya apa? Nyata. Ada yang tanya itu apa? Woi, tepuk tangan dong Bapak Ibu udah pernah ke MU? Oh iya. Nyata adalah singkatan dari nyanya adalah nyaman. Saya mau tanya di ruangan ini yang sudah pernah umroh ke MU Travel boleh angkat tangannya? Udah pernah Bunda? Ayah sudah pernah? Boleh maju dong ke sini. Sama MU Travel? Oke, maju Pak. Ibu maju. Sama istri ya Bunda? Masya Allah. Assalamualaikum. Silakan. Ayah Bunda, wah sampai nangis, kayaknya kangen deh. Waktu itu berangkat tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? 2024 Oktober, sama saya berarti ya? Ketemu di Saudi ya? Saya berangkat lewat Bali ya? Bapak berangkatnya sama berarti Oktober? Berangkatnya Oktober ya? Sama juga. Gimana umrah bersama MU Travel, nyaman atau nggak nyaman? Nyaman atau nggak nyaman? nyaman. Tepuk tangan dong. Tegus banget, nyaman. Pak, waktu berangkat umroh, waktu itu Pak ya, Oktober, nyampe di hotel, Bapak apakah masih mencari koper-koper? Tidak usah nyari, jadi sudah ada yang atasi. Atasi itu gimana? Dibuang atau di antara kamar-kamar? Sudah ada yang menyampaikan di kamar-kamar ini. Masya Allah. Jadi nanti Bapak Ibu, koper sampai di kantor Kaliwates, nggak usah gotong-gotong lagi. Di bandara lenggang kangkung, betul Pak? Sampai di dalam di Jeddah lenggang kangkung. Koper ketemu di mana? Di depan kamar. Tahunya koper di depan kamar gimana? Tok 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 Pak, koper sudah ready. Betul Pak? Enak atau enak? Pak, kalau sakit, apakah ada dokter atau enggak? Ya, gimana nya? Kalau sakit ada tim medis nggak yang meriksa kita? Ada. Tepuk tangan dong. Ada perawat, memang dia kami tugaskan dari Indonesia, tinggal di Saudi, kita gaji tiap bulan. Ada nggak ada jamaah kita gaji? Tugasnya hanya memberikan layanan kesehatan untuk semua jamaah umroh MU Travel. Tepuk tangan dong. Dan itu tim medisnya nginepnya di hotel sama jamaah.
Jadi kita tinggal kalau ada jemaah keluar sakit, Ustaz, langsung datang. Dia sudah punya izin perawat, dan perawat bukan dokter ya, perawat. Dia memang biasa kerja di Jeddah dulu. Jadi anak yang aman dan nyaman, betul Pak? Pak, waktu itu Bapak naik kereta cepat atau enggak? Gimana? Dari Madinah ke Mekah naik kereta cepat enggak? Cepat. Cepat. Enak Pak naik kereta cepat? Enak. Pengen lagi enggak? Tepuk tangan dong. Dari Madinah ke Mekah yang harusnya tempuh 5 jam, kita naik kereta cepat hanya 1,5 sampai 2 jam saja. Kalau umrah bersama MU Travel. Pak, waktu masuk kamar ada jam-jamnya nggak Bu? Ya. Lu tiap hari minum jam-jam. Makannya 3 kali sehari apa cuma sekali Pak? 3. Maunya lebih atau enggak? Pak Bu pulang, selain dikasih jam-jam dikasih apa lagi waktu pulang? Gimana ya? Waktu pulang kan dikasih jam-jam 5 liter. Selain jam-jam dikasih apa lagi? Kurma Mekah. Kurma apa namanya Pak? Kurma Mekah. Kurma sukari dari Mekah. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. 3 kilo. 1 kardus semua dikasih oleh-oleh kurma. Mau? Waktu tur ke Jabal Rahmah, tur ke kebun kurma, itu sama travel dikasih makanan nggak di bis? Banyak nggak makanannya? Alhamdulillah banyak. Nanti saat tur kita kasih goodie bag yang isinya ada air mineral, ada roti, kacang-kacangan, lengkap sama jus-jusnya. Kalau di lainnya biasanya cuma air putih sama roti. Kalau di kami lengkap, tepuk tangan dong semuanya. Jadi kadang-kadang jemaah ini pulang nggak beli oleh-oleh, hanya bekal dari kami dibuat oleh-oleh buat anak istrinya di rumah. Mudah-mudahan dong sekali lagi. Ibu Bapak makasih ya atas mau berangkat lagi, insya Allah Pak ya. Makasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, dia berangkat 2024 di Oktober. Nah, nianya adalah nyaman. Tadi yang disebutkan oleh Bapak Ibu semuanya itu adalah bentuk kenyamanan. Nanti umrohnya pakai receiver ya. Jadi receiver fungsinya untuk memberikan arahan agar jemaah nggak tersasar pada saat tawaf atau sa'i. Ya, gitu ya. Selanjutnya kan nyata, nyaman A-nya adalah amanah. Bu Novi, nanti saya bayar uang ke MU Travel nggak diberangkatin. Ya, Pak Bu, jangankan yang cash, yang umroh dulu bayarnya kemudian nabung setelah pulang kita berangkatin. Yang nanti Bu Novi, saya mau umroh sama MU Travel, nanti kalau bayarnya di Mekah boleh nggak? Kita berangkatin. Bener ada uangnya, bener. Coba tunjukin ini, oke berangkat. Kira-kira amanah atau amanah? Amanah atau amanah? Dan bukan itu aja, kami fokus, kami berorientasi pada pelayanan. Untung, ya namanya bisnis harus untung. Tapi pelayanan lebih penting, karena kami juga pernah menjadi seorang jamaah umrah, pernah menjadi seorang jamaah haji. Pengen diapakan ketika jadi jamaah kami, itu yang saya rasakan. Jadi bukan fokus pada pentingan keuntungan kami semata, tapi saya ketika jadi jamaah mau diapakan sama travel. Itu yang saya laksanakan untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk kami memberikan pelayanan kepada jamaah-jamaahnya. Terjangkau. Kami menyediakan harga paket mulai dari paket yang paling ekonomis sampai paling VIP. Ada semuanya, bahkan request pun bisa. Pak Bu, hari ini kalau tanya harga umrah 25 juta, hati-hati ya. Tiket sudah 21 juta. Jadi kalau 25 juta, 4 jutanya apa? Visa aja habis buat itu ya. Belum hotelnya, hati-hati. Karena hari ini tiket naik sudah 5 juta, 6 juta Pak Bu. Naiknya tiket. Ya, karena kenaikan harga bahan bakar. Betul? Jadi kami menyediakan paket-paket yang mulai dari paket yang ekonomis hingga paket yang terjangkau yang VIP. Kira-kira kalau nanti berangkat umroh pengen hotel yang dekat dengan masjid atau yang jauh dengan masjid? Mana yang pengen dekat dengan masjid? Beneran? Tapi nanti kalau saya suruh pilih paket mana? Yang paling murah. Kira-kira kalau murah hotelnya udah jauh atau dekat? Jauh. Sekarang bilang pengen dekat. Tapi insya Allah semua dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya ya. Nah Ibu semuanya, ya Bu Novi. Lalu kalau pengen umroh sama MU Travel gimana caranya? Apakah harus punya uang 35 juta langsung Bu Novi?
Enggak? Ada yang tahu kayaknya nih. Caranya Pak Bu, di awal cukup mendaftar. Dengan pendaftarannya cukup di berapa? 2 juta. Oh tahu sih. 2 juta rupiah sudah mendapatkan koper lengkap seperti ini beserta isi-isinya. Kopernya dapat ada shawl, ada bajunya udah dijahit, ada tasnya, ada kain ihramnya, ada mukenahnya. Lengkap 2 juta, ada sabuknya, ada yang namanya buku pedomannya ya. Kira-kira Pak Bu 2 juta dapat koper sebagus ini dengan isinya murah atau murah banget? Murah banget. Murah atau murah banget? Murah banget. Pernah ikut karnaval? Nah, Anaknya karnaval pernah? Berapa kalau pakai baju gede-gede itu? 5 juta, 8 juta lah buat daftar umroh. Mahal ya? Ya Taya? ya. Istighfar yuk. Astagfirullahaladzim ya. Bismillah, semua dimudahkan dilancarkan rezekinya. Amin. Lalu Bu Novi, ini ya perlengkapannya seperti ini. Nanti ada mukenahnya bagus, lembut ya. Ini seragam kita juga nanti, tapi ini nanti next belum. Yang sekarang masih seperti itu, ya. Lalu Bu Novi, apakah hanya cukup dengan 2 juta kita bisa berangkat? Kira-kira cukup dengan 2 juta kita bisa berangkat? Halo? Bu Novi, apakah cukup 2 juta kita bisa berangkat? Belum, ya. Lalu gimana caranya? Ada 4 cara. Ya. Yang pertama, caranya misalkan Bapak Ibu sudah punya rezeki, pulang dari sini tiba-tiba dapat arisan. Bisa berangkat. Tiba-tiba dapat bukan arisan, warisan. Lalu nelpon TMS Travel, Bu, saya dapat uang, bisa berangkat umroh 7 orang. Langsung hubungi kantor kami atau yang mengundang Bapak Ibu semuanya. Ya, cash, dengan cara cash 2 juta, lalu sisanya dibayarkan. Jadi DP 2 juta itu mengurangi paket yang di flyer, bukan nambahin lagi ya, tapi mengurangi yang di brosur. Tuh. Lalu itu kalau cash, Bu Novi, saya tunggu-tunggu pulang dari SSB, saya belum dapat warisan juga. Nggak dapat arisan juga. Lalu gimana? Ada dengan cara bisa umroh dulu, lalu pulangnya baru dibayar. Nabung setelah pulang, enak atau enak banget? Enak banget. Nabungnya selama 3 tahun, enak atau enak banget? Enak banget. Kelamaan Bu Novi 2 tahun, boleh. Sebulan, boleh. Minimal 6 bulan. Ditabung setiap bulan, jangan langsung per 6 bulan ya, tiap bulan biar ringan. Gitu ya? Bisa. Bu Novi, kayaknya saya nggak mau yang ini deh. Saya mau punya uang nih, tapi saya takut sama MD Travel. Saya mau pakai sistem lain, ada nggak? Ada. Apa? COD. Bukan barang tok yang COD. Ya. COD-nya kita apa? Cash on destination. Apa destination? Tujuan. Delivery barang ya. Apa namanya? Cash on destination. Sampai di kota tujuan, Madinah atau Mekah, langsung bayarkan. Emang boleh percaya sama saya? Percaya asal tunjukkan uangnya. Ya, benar apa mau berangkat? Iya. Saya takut sama MD Travel. Ada uangnya? Ada, tunjukkan uangnya. Setelah tunjukkan, tabung uangnya di BSI. Lalu saat nabung, nanti bilang ada surat dari BSI. Karena kita rekamannya masih BSI ya untuk ini ya, COD ya. Nanti BSI akan menambahkan surat kuasa debit. Pada saat nanti Bapak Ibu sudah siap, saya kuasakan pendebitan kepada BSI tanggal sekian ditransfer ke rekening MD Travel karena tanggal sekian saya sudah di Saudi. Nanti pihak BSI akan telepon kita, Bu udah berangkat jemaahnya, sudah, buktinya ada Bu, ini tiketnya, ini visanya. Nanti si BSI akan transfer uang Bapak Ibu didebit ke rekening MU Travel. Aman? Aman. Lalu Bu Novi, saya pengen dengan cara gini deh, nabung dulu. Di rumah ada yang nabung umroh? Ada yang nabung haji? Ada. Saya nabung Bu Novi 100, 200, 30 juta anak nikahan dipakai. Ya enggak? Saya nabung Bu Novi 100, 250 juta dapur rusak dipakai. Ya enggak? Saya nabung Bu Novi 100, 200, 1 juta apalagi mobil murah dipakai. Ya atau ya? Bener atau
benar? Yang benar angkat tangan. Ketawa deh ya. Pak Bu, nabung di rumah godaannya gede. Betul? Nah, kita punya solusi. Nanti bisa nabung di MU Travel. Kita kasih virtual akun. Virtual akun, nanti jenengan nabungnya ke rekening virtual akun atas nama jenengan sendiri. Enak atau enak? Bisa ngecek uang saya berapa di situ. Jadi nggak ada kesempatan mau nyambut, udah masuk. Aduh nggak bisa nyambut, udah masuk, gitu kan ya? Karena nggak ada buku tabungan kalau virtual akun. Siap? Nah, lalu ada solusi lagi. Ada celeran Ka'bah. Kami MU Travel, mitra-mitra MU Travel menyediakan celengan Ka'bah. Dan bagi yang mau nanti hasil acara kasih gratis. Ada yang mau celengan Ka'bah nggak? Kita kasih gratis, tis nggak bayar. Bagi yang hari ini hadir di sini tapi yang di luar nggak saya kasih. Ya. Caranya gimana Bu Novi? Nanti kita akan buatkan grup WA. Ada yang punya WA semua? Punya HP semua ya. Kalau nggak punya anak nanti dimintain HP-nya, WA-nya. Celengan kita kasih gratis buat grup WA yang ada di sini semua ya. Setelah itu kita akan berikan motivasi setiap hari tentang Baitullah, video-video Baitullah biar kita tambah greget pengen segera hadir. Kira-kira gimana? Diingatkan terus kan? Dimotivasi terus. Nah, tiap hari, tiap pagi kita semua wajib nanti nabung. Mau 1.000 boleh, 5.000 boleh. Semakin banyak nabungnya semakin jauh berangkatnya. Nanti pihak mitra juga akan nabung. Bismillah Ibu, hari ini kita nabung ya. Like 50.000. Jangan juga ikut, yang lainnya mana? Kirim foto di grup. 50.000, semua 50.000. Sebulan kira-kira berapa? 1.500.000. Bisa buat DP belum? Sudah bisa nyicil DP 1,5 juta. Tapi dengan syarat nanti setiap bulannya kita ada pengambilan. Tapi celengan itu kuncinya dipegang sama tim kami. Kalau ada bukan jenengan nanti kebutuhan diambil nggak polong-polongnya Bu ya. Tak polong-polongnya apa ya? Habis, adalah dong pasti Bu. Habis uangnya, nggak bisa berangkat. Ini kita berbicara biar segera berangkat semuanya. Syukur-syukur dalam grup ini berangkatnya bareng-bareng. Amin. Ya kan? Mau celengannya? Mau. Nanti data sama teman-teman yang mau celengan siapa, gitu ya? Gratis celengannya. Nah, tinggal pilih. Yang pertama caranya apa? Bisa cash. Yang kedua, umrah dulu pulangnya baru nabung. Yang ketiga, COD. Yang keempat, nabung dulu baru berangkat. Ya, cuma memang kalau keempat ini lumayan agak lama, gitu ya. Nanti pas udah 5 tahun baru kumpul, harga udah naik lagi. Jangan nunggu harga turun, karena insya Allah nggak turun-turun. Karena saya mulai tahun 2013 di travel umroh, nggak ada yang namanya harga turun. Harga semakin naik. Betul? Betul. Jadi nunggu harga turun? Nunggu harga naik? Segera berangkat ya, kalau bisa berangkat segera. Nah, Bu Novi, saya tertarik dengan umroh dulu bayar kemudian. Tertarik nggak? Bisa ngangsur Bu Novi? Iya. Saya tertarik dengan umrah dulu bayarnya setelah pulang atau nabung setelah pulang. Syaratnya apa Bu Novi? 1 KTP, 2 KK. Punya semua? Punya. Mau berangkat? Mau. Kasih ke Batin nanti. Ya? Cukup KTP dan KK. Jaminan ada nggak? Nggak perlu jaminan. Enak atau enak banget? Jangan dipercaya. Maksimal yang dibiayai 35 juta. Biayanya maksimal 35. Kalau harga 35, insya Allah bisa kita ini ya. Maksimal 35 juta, ya. Nggak perlu jaminan. DP-nya ringan, memang harus ada DP, ya. Meskipun kita dibiayai, tapi harus ada bukti bahwa kita benar-benar pengen berangkat. Jangan nggak punya DP ya Bu, 0 rupiah DP-nya Ibu, tapi jangan nggak mau ngasih uang sama sekali. Artinya kita nggak punya greget nih untuk berangkat, gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu. Harus ada greget. Secara syariah pun harus ada DP, betul? Nah, DP-nya itu ringan. Minimal hanya 20% dari harga paket. Kalau harga paketnya 35, DP-nya berapa? 7 juta. Dibayar di awal berapa? 2 juta. Sisanya berapa? 5 juta. Betul? Nanti baru bulannya bisa diangsur. Selama berapa tahun tadi? 3 tahun. Dan ini juga diasuransikan. Sehingga nanti misalkan mohon maaf Bu Novi nanti kalau pulang kemudian mohon maaf dipanggil Allah,
Lalu apakah anak saya nanti yang lanjut ngangsur? Insya Allah sudah di cover asuransi, maka tidak dibebankan kepada ahli waris, asalkan pemohonnya memang dia yang berangkat, gitu ya, seperti itu. Kemudian Bu Novi, kalau DP-nya 20%, kira-kira berapa nanti per bulannya saya nabung? Ada yang tanya begini? Mau angsurannya ringan atau yang besar? Ibu maunya berapa angsurannya? Boleh tawar-menawar sama saya, mau berapa? Pak, kira-kira kalau bayar umroh bayar belakangan, kira-kira mau berapa angsurannya tiap bulan? Pengennya berapa? 500? 300? Boleh. Tapi DP-nya naikin. Ya, kalau DP-nya minim yang tadi yang 7 juta, maka Pak Bu, saya mau tanya di ruangan ini ada yang merokok enggak? Perokok mana Lisa? Bapak, rokok sehari berapa bungkus? 2 bungkus, tepuk tangan dong. Ada yang lebih enggak? Yang lebih saya kasih uang 50.000. Ada kan yang sendiri 3 bungkus? Nggak ada? Oke. Pak, 2 bungkus kalau sekarang berapa rupiah uangnya? 50.000, Masya Allah. Ya. Udah umroh Pak? Udah umroh? Masya Allah. Oh, nanti sama ini ya. Insya Allah. Pak Bu tahu nggak? Saya pernah siar di Aceh. Ada yang pada dengarnya mungkin ya, karena saya selalu ulang ini, karena ini pengalaman yang mengesankan buat saya. Saya siar di Aceh 2023. Ketemu banyak calon jamaah. Ada satu yang berkesan dari saya, ada seorang bapak Tengku di Aceh namanya. Betul ya? Si Tengku ini cakep. Mobilnya Ribbon. Kira-kira mahal nggak? Mahal. Rokoknya melepus, karena di awal saya merhatiin. Kayaknya calon jamaah kita deh, gitu ya. Saya tanya, Tengku udah berangkat belum di ruangan begini? Belum. Kenapa Tengku? Dia bilang apa? Nggak punya duit. Waduh, padahal tadi saya lihat dia rokok 3 bungkus terus melepus. Saya tanya, Tengku, kalau Tengku ngerokok, berapa sehari? 3 bungkus, dia bilang. Berapa Tengku 3 bungkus itu? Kala itu dia bilang 75.000. Yang 2023 dia bilang 75.000. Ya, Tengku tahu nggak? Kalau dengan cara ini, umroh dulu, bayar kemudian, Tengku cukup DP 5 juta. Kalau itu 5 juta DP-nya 5 juta, nanti tiap hari Tengku nyisikan uang hanya 40.000. Terkejut dia, langsung dia bilang, Bu, masa hanya 40.000 saya nyisikan tiap harinya? Iya, berarti saya mampu ya Bu? Dia bilang begitu, bukan saya yang bilang. Saya bilang gimana menurut Bapak, Bu mana? Saya mampu berangkat ke Baitullah. Kira-kira ini solusi atau solusi? Sebentar kita semuanya. Karena hari ini banyak orang yang sudah mampu, bilangnya belum mampu. Memang kita hanya memberikan solusi ini bagi yang mampu aja. Mampu apa? Mampu ngangsur. Supaya mampu ngangsur, gimana caranya? Dia harus kerja. Kerja apa aja terserah. Petani boleh, dagang boleh, nelayan boleh, asal dia punya penghasilan. Ini syaratnya boleh pakai akad ini. Cara seperti ini. Kalau dia mohon maaf, tidur-tiduran di rumah, nggak bekerja, nggak punya rumah, apa kira-kira boleh? Itu namanya nggak istitoah, nggak boleh. Kita nggak kasih pada mereka yang seperti itu. Betul ya? Dan ini insya Allah nggak membebankan buat mereka, karena ini solusi buat mereka juga. Betul-betul? Mohon izin para ustadz, para tokoh, kalau saya salah nanti tinggal kita sama-sama diskusi. Ya, gitu ya. Nah, ini solusi Pak Bu. Jadi hari ini Bapak Ibu tadi yang pakai DP ringan, kalau hari ini insya Allah per harinya cukup menyisikan 45 sampai 50.000 saja. Enak banget. Enak banget. Insya Allah bisa. Dan yakin setelah berangkat teruskan banyakkan rezekinya. Tapi ingat kembali lagi harus dicek dulu dengan belum mampu atau enggak. Ya, seperti itu. Kemudian bisa langsung berangkat. Mudah atau mudah banget? Bu Novi, nanti itu riba. Pasti harganya beda antara cash dengan langsung. Betul? Ada yang tanya? Ada dalam hatinya, iya kan? Pak Bu, saya mau tanya, travel umroh ini jualan nggak? Jualan. Jual apa sih? Jual jasa. Jasa apa? Jasa pengadaan atau jasa produk, namanya produknya jasa. Jasa pelayanan atau pengadaan perjalanan ibadah umrah dan haji. Di situ kita usahakan apa pengadaannya? Visanya, tiketnya kita upayakan, hotelnya kita upayakan, cateringnya kita upayakan, kita kemas jadi paket apa namanya? Umrah atau haji. Boleh nggak travel ambil untung? Boleh. Harga hotel sekian, kita gini, oke kita ambil untung sekian. Travel jual ke Bapak Ibu secara apa? Secara cash.
Cash ya? Cash. Lalu munafik kalau ngangsur gimana? Kami kerjasama dengan pihak ketiga namanya LKS. Apa LKS? Lembar beasiswa. Lembaga Keuangan Syariah. LKS ini nanti akan beli dari kami. Ingat ya, beli. Apa tadi? Beli. Lalu dijual oleh LKS ke siapa? Ke Bapak Ibu lagi. Yang menyelenggarakan siapa? MU Travel, karena LKS-nya kan kita kan jasa. Kalau barang, izin Pak. Izin di sini, mohon maaf. Bapak siapa namanya? Pak Randy. Bapak siapa namanya? Pak Rizky. Bapak tadi siapa? Pak Tugiman. Pak Tugiman pengen beli mobilnya Pak Randy, punya showroom mobil. Amin. Harganya misalkan Avanza ya, 70 juta misalkan second. Pak Tugiman mau beli ke situ, kok saya 70 juta kurang ya. Lalu Pak Tugiman bilang sama Pak Rizky, Pak Rizky, saya mau beli mobilnya Pak Tugiman. Pak Randy. Berapa harganya Pak Tugiman? 70 juta. Oke Pak. Kalau Pak Randy ini memang jualnya cash aja ya. Pak Tugiman, saya beli mobilnya Pak Randy 70 juta. Saya jual ke Bapak 80 juta. Boleh nggak? Apakah Pak Rizky minjemin uang ke Pak Tugiman? Tidak. Dia bilang apa? Saya beli mobilnya Pak Randy, showroom Randy 70 juta. Tapi Pak, saya jual ke Bapak 80, boleh nggak? Yang 10 juta apa? Keuntungan karena dia jual beli nih, ya kan? Lain kalau Pak Rizky, Pak Tugiman ini uang untuk ke Pak Randy, bayarkan 70 juta, saya pinjamin. Tapi nanti ngulanginya ya 80 juta. Boleh nggak yang ini? Boleh. Yang kedua tadi akadnya apa? Pinjam. Yang 10 namanya bunga. Akad yang kita gunakan yang pertama, travel MU berapa harganya? 35. Saya beli sini. Kata sih. Nah kalau barang bisa diambil sama Pak Randy kalau saya ke Pak Randy. Saya ambil barangnya dengan menyerahkan ke ini. Tapi kalau jasa, karena jasa kan yang menyerahkan siapa? MU. Maka kembali lagi bagaimana saya melayani MU. Jangan minta, kan jasanya punya MU berarti ini. Nah, lain, ini jasa bukan barang. Ada bedanya antara murabahah, ada bedanya dengan ijarah. Seperti itu Pak ya. Gitu ya Pak ya. Jadi kita akan menggunakan akad jual beli yang pertama. Mohon izin Pak Ustadz, Pak Tokoh kalau saya salah nanti kita diskusi di akhir ya. Saling mengingatkan ya. Tapi insya Allah ini ada fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini sudah saya bahas juga di konten saya juga kadang-kadang konten ya di ibu suka TikTok. Lihat Novita Lemir ya, saya kadang-kadang suka ngasih edukasi di situ. Gitu ya. Jadi insya Allah akad yang kita gunakan akad-akad yang syariah. Nah, mohon maaf nanti misalkan ketika telat ngangsur pun tidak ada denda harian, mohon izin. Kalau kita ambil mobil, mohon maaf ya, kirim mobil, motor dengan akad yang bukan akad syariah, biasanya telat sehari berapa dendanya? 25.000, betul? 50.000. Denda sehari Pak, yang ini nggak ada. Hanya akan jadi catatan dari pihak mereka. Oh ini nggak amanah gitu. Gitu ya? Insya Allah seperti itu. Nah, saya mau tanya kira-kira pada pengen ke Baitullah? Tambah pengen ke Baitullah? Tambah pengen ke Baitullah? Mau dengan cara yang cepat atau dengan cara yang lambat? Cepat. Apa caranya tadi? Banyak. Bismillah ya Allah, itu warisan ya Allah, untuk warisan. Pulang dapat telepon dari keluarga, dapat warisan doa. Gitu ya. Bismillah ya Allah, pengen dengan cara umrah dulu nabung kemudian juga boleh. Tinggal pilih, nanti Allah akan berikan keluasan rezeki. Ya. Nah hari ini Bapak Ibu semua, saya yakin semua tambah pengen ke Baitullah, betul? Siapa yang pengen ke Baitullah, yang bener-bener pengen hadir ke Baitullah, boleh angkat tangannya? Katakan saya. Ya Allah, pantas karena saya hari ini pengen ke Baitullah ya Allah. Insya Allah. Pak Bu, banyak orang yang ketika sadar bener-bener butuh Baitullah, namun apa yang terjadi ketika kami ajak Pak Bu, Mbak, ayo berangkat umrah, apa dia bilang? Bu Novi, uangku nggak ada, aku nggak punya uang. Nanti ya kalau saya dapat arisan, saya akan langsung daftar umrah Bu Novi. Pak Bu, ketika dapat arisan saya tanya, ayo berangkat ke Baitullah, apa dia bilang? Mbak, sepurane yo, anakku jalur Kawasaki Ninja. Pilih misalnya tak buat Kawasaki dulu,
sisanya tak nabung aja nih sampean, nabung katanya. Padahal tadi bilangnya apa? Untuk umrah. Alasan yang kedua, Pak Bu ayo umrah, ayo masuk umrah. Dibilang apa? Anakku saya kecil-kecil loh mbak. Siapa yang nungguin anakku nanti? Mbahnya jauh, buletnya jauh. Siapa yang nungguin? Ada yang begini? Ada. Butuhnya kayak cilik-cilik. Siapa yang nungguin? Ibunya sibuk kerja. Yang ketiga ada umroh haji. Ayo Pak Bu umroh apa di Islamnya? Mbak saya banyak kerjaan. Yang dia bendahara kerjaan saya bikin SPJ tiap bulan. Kapan? Saya belum bisa tahun ini, tahun depan aja ya, kata dia. Ada yang begitu? Ada. Pak Bu, 3 alasan ini punya siapa sih? Nyawa. Alasan yang pertama, nggak punya uang, uang punya siapa? Titipan siapa? Bilang sama yang punya, ya Allah, aku pengen umrah, pengen haji, lancarin ya Allah. Pasti Allah kasih, cuma waktunya. Kadang langsung, kadang ditunda. Kalau udah dikasih, jangan buat yang lain lagi. Niatkan ya Allah. Hidup ini Pak, kita nggak tahu, betul? Yang kedua, alasannya tadi apa? Anak punya siapa? Titipan siapa? Kalau punya Allah, bilang sama Allah, ya Allah, anak ini milikmu ya Allah. Aku mau berangkat umroh haji. Aku titipkan lagi anak ini padamu ya Allah. Jaga sebaik-baik penjagaan. Aku tahu Engkau sebaik-baik penjagaan ya Allah. Maka yakin Allah akan kirim-kirim orang terbaik untuk jaga anak kita. Yakin aja. Karena yang punya anak kita siapa? Allah. Betul? Yang ketiga, waktu tahun depan aja ya. Lah, emang tahu tahun depan kita masih hidup? Emang tahu besok pagi kita masih hidup? Nggak tahu. Bangun-bangun kita nggak tahu kita ada di mana. Betul Pak Bu? Betul. Dengan pedenya 3 hal yang punya Allah, lalu kita bilang nanti ya, alasannya punya Allah semua. Pak Bu, Bismillah, itu pun dulu saya pernah mengalami itu. 13 tahun yang lalu, banyak alasan saya ketika diajak ke Baitullah, ntar besok. Karena alasan 3 ini. Bismillah, tidak hadirnya kita bukan karena kita nggak mau, bukan karena kita nggak mampu, tapi mungkin karena kita belum bertemu dengan orang yang bisa ngetuk hati kita. Pak Bu mau diketuk hatinya? Mau diketuk hatinya? Izinkan saya memanggil orang yang awalnya biasa-biasa saja. Orang ini menurut saya harus menjadi orang yang luar biasa. Seorang suami bagi istrinya, seorang ayah bagi anak-anaknya, seorang pimpinan bagi seluruh pimpinnya.